Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Maret tahun 2021, kita ketemu lagi hari ini di pembelajaran tematik. Pak Ruli akan mengajarkan tematik muatan bahasa Indonesia. Silahkan Ananda siapkan bukunya. Nanti kita akan belajar dengan materi baru, yaitu masalah fabel. Silahkan dibuka dan dipelajari. Alhamdulillah, kita ketemu lagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Setelah pagi melaksanakan aktivitas sholat subuh, ya, sholat duha, murojaah bersama ayah bunda dan melakukan kegiatan yang lain, kita hari ini belajar tematik dalam muatan bahasa Indonesia. Untuk kegiatan hari ini, Bapak masih mengacu dengan kegiatan pekan kemarin, yaitu mengenai pengertian fabel. Di sini, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi di sini artinya cerita yang dibuatkan berdasarkan khayalan pengarang. Nih, Bapak membawakan contoh bukunya. Ya, buku Si Kancil, ya. Buku Si Kancil ini adalah buku cerita mengenai kisah hewan, ya, mengenai kisah hewan. Ceritanya itu bisa kalian baca bila kalian mempunyai buku fabel atau buku cerita ini. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ya, paling ungkap satu-satu. Di dalam menggunakan hewan sebagai tokoh cerita, biasanya yang dulu pernah kalian dengarkan dari cerita ayah bunda, yaitu mengenai tokoh kancil dan buaya. Ada contoh kisah yang menarik seperti di agama kita, agama Islam, ada cerita yang bagus mengenai tentang hewan, yaitu mengenai laba-laba, mengenai semut, ya. Nah, kalau yang di dalam Al-Quran itu cerita sesungguhnya, ya, cerita sesungguhnya tentang hewan. Tapi di dalam fabel ini yang akan kita pelajari di dalam buku tematik, itu tokohnya semuanya menggunakan hewan. Tokoh hewan di sini memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Seperti manusia seperti apa? Ya, ada yang sebagai anak, sebagai ibu, sebagai Pak Lurah, dokter, ya. Ceritanya dibikin semenarik mungkin supaya kalian mengikuti alur ceritanya. Biasanya akhir cerita akan ada pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut, ya. Nanti silakan Ananda semuanya bisa dipelajari di dalam buku tematik tema 7, subtema 1, 2 maupun 3, dan selanjutnya kita masih mempelajari mengenai fabel. Ya, perlu ungkap lagi di sini, peristiwa penting dalam fabel merupakan cerita yang tokohnya sekali lagi diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Kita bisa lihat nanti di buku kalian dengan judul Tupai dan Kura-kura. Ya, di dalam fabel terdapat peristiwa penting. Kalian harus mengetahuinya. Di sini Bapak sudah membuat tabel mengenai peristiwa penting yang ada dalam fabel. Nomor 1, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Itu adalah salah satu peristiwa yang dijelaskan di dalam judul cerita fabel yang di depan. Ya, yang kedua, tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Yang ketiga, tupai terpleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Ya, dari peristiwa ini kita sudah bisa mengetahui, ya,
saran-saran terbaik apa yang harus kita turuti. Contohnya yang di peristiwa 1, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Iya, kita dalam bertindak harus berhati-hati. Jangan sampai sekali kita bertindak kita bisa mengakibatkan jatuh, bisa kita sakit. Makanya sesuatu yang harus dilaksanakan harus berhati-hati. Jangan lupa setiap tindakan yang akan kita laksanakan baca bismillah. Itu yang paling penting. Yang kedua, peristiwa tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Nah, ini berarti si tupai ini udah dikasih saran terbaik dari kura-kura. Karena dia tidak menuruti, akhirnya si tupai terpleset. Dan apa yang dia ambil, buah apel itu jatuh ke dalam kolam. Sehingga apa yang terjadi? Si tupai tidak akan dapat satu buah pun. Dan dia akhirnya kelaparan. Seperti itu. Oke, di dalam unsur fabel itu ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra. Di sini unsurnya sebagai berikut. Lalu sampaikan ada 4 subpoin ya. 1, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Bisa kura-kura, tupai, jerapah, singa, ya, harimau. Itu biasanya nama tokoh. Yang kedua, sifat setiap tokoh berbeda-beda. Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya santun, ada yang sifatnya menangis, ya, ibaratnya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Itu ada sifat dalam setiap tokoh fabel. Di dalam fabel bermacam-macam sifat dan karakter. Yang ketiga, peristiwa penting terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Di sini pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca biasanya bersifat kebaikan, bersifat kesantunan. Selanjutnya, perhatikan isi fabel yang mengenai semut dan belalang, ya. Di situ ada juga, ya, merupakan cerita fiksi, ya. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayal, namun fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel ini terdapat informasi yang disampaikan. Kita lihat tuh, belalang sama semut, ya. Belalang mengangkat kayu dengan sendiri, dia merasa keberatan. Tapi kalau sekumpulan semut mengangkat, ya, kelihatan di gambar adalah kayak bunga padi, diangkat bareng-bareng akan terasa ringan, ya. Ibaratnya kalau satu pekerjaan kita kerjakan bareng-bareng, insya Allah akan ringan dan terasa cepat selesai. Itu adalah ungkapan di dalam isi fabel yang kita lihat di materi yang baru sampaikan sekarang. Selanjutnya, menemukan isi fabel. Baru diungkapkan lagi, untuk mengetahui isi sebuah fabel kita harus mengetahui tokoh dalam fabel itu serta peristiwa yang terjadi. 1, kalian harus bisa baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama tokoh yang ada dalam fabel. Ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, peristiwa penting yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Kalau yang tadi kita berbicara mengenai fabel itu apa, peristiwa pentingnya apa, sekarang kita harus bisa menemukan isi fabelnya. Ya, isi fabelnya itu nanti bisa kalian gunakan untuk menceritakan ke teman kalian, adik-adik kalian maupun saudara-saudara kalian. Ya, seperti kalau ayah bunda kalian kalau mau bubuk bercerita mengenai kisah Nabi, ya, bercerita mengenai kisah yang baik, sehingga apa yang terjadi terekam oleh otak kalian bahwa kebaikan-kebaikan itu akan tertanam di dalam hati kalian. Seperti itu, ya. Intinya menemukan isi fabel itu, 1, dibaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama tokohnya. Yang ketiga, catat juga sifat tokohnya, sifatnya baik, buruk, suka nangis, suka mencuri, ya. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi.
itu dialami oleh tokoh apa saja. Mungkin waktu peristiwa terjadi dia tidak bisa dikasih saran, dia masuk ke dalam got, mungkin dia sudah diberi saran dia masih suka mencuri, makanya waktu ketahuan pasti ditangkap, dihukum ya. Terus yang kelima, tuliskan peristiwa yang menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, bila kalian sudah membaca buku cerita, fabel atau di dalam buku tematik kalian ya, kalian bisa nanti menceritakan sesungguhnya, bisa pakai voice note, bisa pakai tulisan ya. Tuh. Tapi tidak itu dulu yang kita bahas, yaitu mengenai fabel, pengenalan serta isi-isinya apa saja. Berikutnya, menceritakan isi fabel masih sama, yaitu mengenai cerita fiksi atau khayalan. Menceritakan isi fabel sebaiknya memahami isinya terlebih dahulu, misalnya tokohnya siapa, peristiwanya apa di dalam cerita itu. Di sini paling ungkapan lagi, tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Manusia itu ada yang karakternya seperti anak-anak, mungkin masih suka ibu minta jajan. Kalau cerita karakter orang tua, permisi, assalamualaikum ya. Kalau karakter kita sebagai Pak Polisi, kita harus tegas. Karakter kita sebagai Pak Ustadz, berarti kita harus sabar dalam belajar Al-Quran ya. Seperti itu karakter yang diciptakan di dalam cerita fabel. Selanjutnya, di dalam cerita fabel kita juga menemukan kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan ini adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapanya yang digunakan biasanya lebih sopan ya. Pak akan contohkan, contoh begini. Berikut bentuk kata sapaan. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Ini nama diri. Biasanya nama diri ini kalau di dalam sapaan biasanya manggilnya dengan hai harimau, aku adalah anak kancil. Nah, itu biasanya nama diri. Terus yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Manggilnya ya bapak si kancil. Si kancil tadi marah-marah kepada aku si tupai. Nah, seperti itu. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti tokoh, dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Ya, bila kalian membaca di dalam buku pena tematik jilid 2D ini, insya Allah akan ketemu kisah-kisah seperti itu yang menggambarkan dengan gelar atau profesi seseorang. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar ya. Selanjutnya, menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Ya, kalau tadi yang slide pertama kita sudah belajar mengenal, mengetahui isi, mengetahui unsur intrinsiknya. Berikutnya kita harus bisa menceritakan isi dari fabel. Setelah kita baca, kita bisa melihat tokohnya. Kita harus ya, satu, gambar hewan apa yang terdapat dalam gambar ya. Terus yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar itu kegiatannya ngapain? Bisa kegiatannya suka tolong menolong. Berikutnya kegiatannya banyak. Ada yang kancil dan buaya, itu bisa menceritakan tolong menolong terhadap sesama. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Mungkin gambarnya lagi nangis, lagi marah, lagi santun, terima kasih. Nah, itu semua bisa kalian urutkan ceritanya sesuai gambar yang sudah kalian lihat ya. Oke, yang terakhir, di dalam menceritakan kembali si fabel, paling kapan lagi, bacalah fabel dengan seksama. Catat setiap peristiwa yang penting terjadi, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Itu nanti kalian bisa menceritakan kembali tanpa membaca buku yang di buku yang kalian pegang ya. Nanti kalau udah dibaca, dipahami, dimengerti, kalian bisa mengungkapkan
ya, mengungkapkan bercerita kepada adik atau kepada teman kita. Baik, anakku yang soleh dan soleha, terima kasih untuk materi tentang fabel ini. Ini materi baru, tolong dipahami, dimengerti, ya. Insya Allah materi ini akan berkembang selanjutnya nanti di kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, bahkan nanti sampai perguruan tinggi. Semoga kalian tetap semangat, jaga sholat 5 waktunya itu yang penting, ya. Baru ditekankan sholat 5 waktu karena itu adalah fondasi yang utama untuk kalian. Bila kalian nanti udah usia 10 tahun tidak sholat, orang tua wajib menghadiknya, ya. Itu karena sudah ada dalam hukum Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.